Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur kehadiratnya. Di subuh yang mulia ini kita bisa hadir sholat berjamaah. Sekaligus insya Allah akan kita lanjutkan dialog subuh. Satu kesyukuran yang besar karena bersama kita hadir cendekiawan muslim, kemudian organisatoris, dan juga akademisi. Beliau adalah Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas, Master Agama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beliau organisatoris karena beliau adalah sekarang menjabat atau diamanahi satu tugas penting, yaitu selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kemudian akademisi, beliau adalah dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammad Yogyakarta. Dan kemudian beliau adalah S3-nya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema dialog pada hari ini adalah hukum Islam. Hukum Islam itu luas. Saya kira nanti Ustadz bisa membatasi saja dalam hal apa, apakah perkawinan, apakah waris, apakah. Jadi kalau kita bicara hukum Islam, ya seluruh hukum yang ada dalam Islam, dan itu luas sekali. Oleh sebab itu nanti pemaparan yang awal bisa disampaikan, supaya nanti jamaah lebih fokus pada bagian dari hukum Islam. Jamaah yang dirahmati Allah, kita sepakati sampai jam berapa? Sampai setengah 6? Setengah 6, 20 menit lagi. 6.30, ya. Mudah-mudahan tidak lebih ya. Iya, kalau lebih, ya 1 jam lebih nanti. Baik, nanti dipersiapkan jamaah untuk berdialog, bertanya, silakan. Kalau ada hal penting yang perlu jawaban dari Ustadz, karena sekarang ini kehidupan sosial kita juga cukup carut-marut, yang gender lah, yang perilaku seksual, pemerkosaan. Jadi kalau ini contohnya ya, contoh misalnya. Kalau orang berzina itu hukumnya kan kalau masih bujangan didera. Kalau sudah menikah kan diranjam, itu hukum Islam. Nah sekarang kalau yang terakhir ini gejala sosial kehidupan amburadul ini, jadi sudah memperkosa terus membunuh, nah, ini hukumnya apa? Potong tangan apa? Potong kaki, potong kepala, dan sebagainya. Baik, 20 menit insya Allah akan disampaikan pemaparan pengantar awal kepada yang terhormat Al-Mukarram Profesor Dr. Yunahar Ilyas, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Pimpinan atau moderator yang saya hormati, Bapak Imam, Bapak Ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya judulnya harus ditambah sedikit lagi jadi pengantar hukum Islam. Kalau hukum Islam tadi memang terlalu luas, jadi cuma mengantarkan saja. Pengantar hukum Islam, sekedar memberikan
wawasan yang lebih kepada metodologis. Tapi nanti pertanyaannya ya bebas saja. Mau nanya di luar hukum Islam juga silakan. Nah, tadi malam sudah kita mulai sedikit tentang sumber hukum Islam. Ada dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, Al-Quran dari segi eksistensinya, keberadaannya sebagai dalil, semuanya bersifat qat'i. Disebut dengan qat'iyul wurud. Tapi dari segi dalalahnya, petunjuk hukumnya, tidak semuanya qat'i. Ada yang qat'iyud dalalah, tapi ada juga yang zanniyud dalalah. Qat'iyud dalalah itu artinya petunjuk hukumnya pasti, karena menggunakan kata-kata yang jelas, tegas, tidak mengandung multi tafsir. Seperti dirikanlah sholat, kan sudah nggak usah ditafsirkan lagi. Bayarlah zakat, menikahlah, apa ada kata-kata lain, maksud lain dan menikah ya menikah. Itu namanya qat'iyud dalalah. Tapi ada juga yang bersifat zanniyud dalalah. Jadi petunjuk hukumnya itu tidak pasti, dalam arti bisa ada dua penafsiran, bahkan bisa juga lebih, sehingga menjadi multi tafsir. Nah, salah satunya disebabkan oleh watak ayat itu sendiri. Ada ayat-ayat itu yang muhkamat, tapi juga ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Kalau muhkamat itu ayat-ayat yang pasti, yang punya makna satu saja. Tapi ada ayat yang mutasyabihat, yang punya dua makna, bisa juga tiga makna. Misal, kalimat aula mastumun nisa. Nah, apakah membacanya itu aula mastumun nisa atau aula mastumun nisa? Itu berbeda. Lamasa menyentuh. Kalau lamasa sentuh menyentuh. Nah, nanti problem hukumnya adalah apakah menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, sekalipun dia istri sendiri, membatalkan wudu atau tidak? Ini kalau bukan perempuan lain, tapi istri sendiri. Tapi istri kan bukan mahram. Nah, menyentuhnya batal wudu atau tidak? Nah, sebagian fuqaha mengatakan, ya batal, namanya juga menyentuh. Maka dia menggunakan ayat aula mastumun nisa, tidak panjang lahnya. Tapi sebagian yang lain membacanya aula mastumun nisa. Oh, tidak batal. Kalau cuma menyentuh baru batal, kalau sentuh menyentuh. Pegang, dia pegang lagi. Nah, sentuh menyentuh itu apa maksudnya? Nah, itu maksudnya hubungan mesra. Nah, tidak hanya sekedar bersentuh. Masa orang cuma begini-beginiin, sentuh menyentuh? Itu bahasa majazi untuk hubungan mesra antara suami istri. Misalkan dia berpelukan dan seterusnya. Begitu juga tentang khuru'. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Perempuan-perempuan yang diceraikan harus menunggu dulu baru boleh menikah 3 kali quru'. Nah, ternyata quru' itu bisa berarti 3 kali suci dan bisa juga berarti 3 kali haid. Nah, itu berbeda hitungannya antara 3 kali suci dan 3 kali haid. Nah, ayat-ayat seperti inilah yang bisa menimbulkan perbedaan pendapat. Ini kalau baca kitab fikih mesti ketemu kata-kata itu. Ikhtalafal ulama, ikhtalafal fuqaha, atau zahaba Syafi'i, zahabal
Nabi, Zahaba, dan seterusnya itu nanti menjadi madhab. Jadi ada yang qat'iyyud dalalah dan ada yang zanniyyud dalalah. Nah sekarang hadis itu dari segi eksistensinya tidak seperti Al-Quran, tidak semuanya qat'iyyul wurud, ya, ada yang qat'i al-wurud dan ada juga yang zanni al-wurud. Begitu juga dalalahnya, ya, ada yang qat'i dalalah seperti hadis mutawatir dan ada yang zanniyud dalalah. Nah itu akan mengundang perbedaan pendapat lagi. Perbedaan pendapat pertama adalah tentang kualitas hadis itu. Sebagian menyatakan hadis ini sahih, tapi ulama yang lain mengatakan tidak sahih tapi hasan. Bahkan mungkin ada yang mengatakan dhaif karena salah seorang perawinya lupa atau mungkin mursal dan seterusnya. Itu menjadi kajian tersendiri. Di ribuan halaman ditulis untuk membicarakan itu. Nah kalau ini sudah selesai, sudah sepakat bersama-sama hadis, tinggal pemahamannya juga bisa berbeda-beda. Saya tonjolkan berbeda-bedanya karena banyak juga yang alergi dengan perbedaan, dengan khilafiyah. Padahal khilafiyah itu tidak bisa dihindari. Jangankan di zaman kita sekarang, sahabat Nabi saja bisa juga berbeda pendapat memahami. Untungnya mereka hidup bersama Nabi sehingga kalau berbeda pendapat nanti bisa nanya Nabi. Kalau kita nanya Ustaz, dijawab. Datang Ustaz satu lagi, jawab, beda lagi. Datang Ustaz satu lagi, beda lagi, tambah bingung jamaahnya. Setelah pulang dari perang Khandaq atau perang Ahzab, di mana Madinah dikepung oleh lebih kurang 10.000 tentara sekutu, ya, terdiri pada kafir Quraisy, suku-suku Arab, dan mereka bekerja sama dengan Yahudi dalam negeri, yaitu Yahudi Bani Quraisyah. Atas usulan dari Salman Al-Farisi dibuatlah parit. Jadi kota Madinah itu sebagian sudah terlindungi oleh bukit-bukit. Nah yang terbuka yang tidak ada perlindungan inilah yang dipagari dengan buat parit. Parit yang lebarnya tidak bisa diloncati oleh kuda. Di balik parit itu di arah Madinah bikin, kalau kita mungkin pakai karung gitu ya, karung pasir, supaya ada yang memanah tidak bisa kena terus. Tapi parit itu harus dijaga terus siang malam. Kalau nggak dijaga nyebrang nanti. Jadi selama 40 hari para sahabat termasuk Nabi bekerja keras menjaga parit itu. Sampai kemudian Allah menolong dengan mendatangkan angin badai. Tenda-tenda musuh terbang semua, dapurnya hancur, akhirnya mereka pulang. Nah setelah mereka pulang berarti selesai urusannya, Nabi kembali ke kota Madinah. Nabi ingin menyalurkan pedangnya, menggantungkan tandanya perang sudah selesai. Tapi Jibril datang menyapa Nabi, ya Muhammad, bagi engkau perang sudah selesai, bagiku belum. Ada apa? Kata Jibril, sekarang juga engkau perintahkan pasukanmu untuk pergi ke perkampungan Bani Quraisyah, menghukum mereka yang telah berkhianat. Dan Nabi langsung keluar rumahnya. Sebagian pasukan sudah masuk rumah, sebagian masih di luar. Nah yang masih di luar ini diperintahkan oleh Nabi, kalian semua segera berangkat ke perkampungan Bani Quraisyah. Sekarang juga bahkan waktu itu setelah salat zuhur, kata Nabi, la usallul asra
illa fi Bani Quraidah. Jangan kalian salat asar kecuali setelah sampai di Bani Quraidah. Berangkat di tengah jalan datang waktu asar. Sebagian mengatakan waktu asar sudah masuk, mari kita salat asar. Dibantah oleh sahabat yang lain. Loh, Anda nggak dengar tadi Nabi menyatakan jangan salat asar kecuali di Bani Quraidah? Kami dengar, tapi maksudnya bukan begitu. Nah, coba maksudnya itu segera berangkat, kalau bisa asar udah nyampe di sana. Nah, nyatanya asar kita masih di tengah jalan, Bani Quraidah masih jauh. Kalau kita terus ke sana nanti malam sampai sana. Bukankah Nabi juga yang mengatakan sebaik-baik sholat di awal waktunya? Nah, coba sama-sama orang Arab, sama-sama sahabat, dengar langsung, tapi tafsirnya berbeda. Terjadilah diskusi. Yang satu kelompok mengatakan pokoknya ikuti perintah Nabi. Nabi jelas kata-katanya, jangan salat asar kecuali di Bani Quraidah. Tidak peduli nyampe di sana malam, tidak peduli. Yang penting Nabi nyuruh gitu. Nah, yang satu mengatakan enggak, karena maksud Nabi bukan begitu. Maksud Nabi segera berangkat, maka kita harus salat sekarang kalau sudah habis waktunya. Jadi untungnya mereka punya cara untuk menyelesaikan masalah, yaitu dengan sepakat untuk tidak sepakat. Itu salah satu solusinya, sepakat untuk tidak sepakat. Jadi silahkan saudara-saudara yang mau sholat asar, silahkan kami tunggu. Akhirnya sebagian sholat asar, sebagian nunggu, lalu berangkat. Sampai sana sudah malam, mereka nggak peduli, langsung sholat asar, baru maghrib dan isya. Tapi kan masih bisa nanya Nabi. Nah, setelah selesai tugas, tanya sama Nabi, ya Rasulullah, yang benar yang mana? Coba, kalau bapak yang ditanya, yang benar yang mana? Apakah yang sholat asar di tengah jalan atau yang sholat asar telat di Bani Quraidah? Yang mana yang benar? Asar dulu. Yang asar dulu. Tadi bapak masuk kelompok pertama. Ada yang berbeda berapa? Hah? Oh, dua-duanya benar. Wah, ini Pak aliran. Bagaimana menjelaskannya dua-duanya benar? Menjelas perlawanan, satu sholat, satu enggak, kok sama-sama benar. Nah, Nabi menjawab begitu. Tentu yang benar cuma satu, tapi inilah bijaknya Nabi. Apa kata Nabi? Yang sholat asar di jalan ahsanu fi ta'atihim. Nabi tidak bilang benar, tapi ahsanu fi ta'atihim. Yang sholat asar di jalan ahsanu fi fahmihim. Yang sholat asar di jalan bagus pemahamannya. Jadi sepertinya Nabi memang tidak bermaksud memahami perintah Nabi itu harfiah. Jadi puji oleh Nabi, yang sholat asar di tengah jalan bagus pemahamannya. Nah, yang sholat asar di Bani Quraidah yang sudah telat mulai ketar-ketir, berarti kita yang salah. Ternyata memang maksud Nabi tidak harus dipahami secara harfiah. Tapi kemudian Nabi mengatakan yang sholat asar di Bani Quraidah bagus patuhnya, ahsanu fi ta'atihim, walaupun memahaminya salah tapi bagus patuhnya. Jadi dua-duanya baik. Kalau jamaah Al-Qur'an pilih nomor 3 aja.
bagus pemahamannya, bagus juga patuhnya. Paham dan patuh. Yang susah itu kan nggak paham-paham dan nggak patuh kan. Kalau masih salah satu patuh walaupun kurang paham, ya masih lumayan lah, masih dapat pujian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa terjadi berbeda pendapat karena wataknya. Jadi berbeda menilai hadisnya, berbeda pendapatnya, berbeda menilai kualitas hadisnya, berbeda pendapat, sama menilai kualitas hadis, berbeda menilai memahaminya juga bisa terjadi perbedaan. Nah, apalagi kalau kemudian ada yang keliru memahami. Hanya berbahagia kalau Bapak pergi ke Arab Saudi, umumnya para ulama di sana mengharamkan foto. Foto itu haram. Saya dulu kuliah di Arab Saudi, Fakultas Usuluddin, tes Imam Muhammad bin Saud. Ijazah saya nggak ada fotonya, karena kampus saya menyatakan foto itu haram. Jadi nggak ada foto, Bapak boleh pinjam ijazah saya pakai, karena nggak ada foto. Kenapa dikatakan haram? Karena ulama besar Arab Saudi, Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz, memfatwakan foto haram. Apa dalilnya? Hadis Nabi. Rasulullah bersabda dan hadisnya sahih. Inna asyaddan nasi adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling keras mendapatkan siksaan nanti pada hari kiamat adalah para tukang foto. Kameramen. Nah, coba. Al-musawwirun, para tukang foto. Jadi hadis ini jadi pegangan sehingga keluar foto orang ya, foto orang. Tadi muncul masalah itu paspor. Kalau paspor warga negara Saudi ke luar negeri tidak ada fotonya, tidak sah. Jadi orang Saudi nggak akan bisa ke luar negeri. Datanglah menghadap Syekh Bebas, kami patuh dengan fatwa Syekh. Tadi ada masalah. Apa masalahnya? Paspor. Kalau paspor warga negara Saudi nggak ada fotonya, nggak terima kemanapun. Masa orang Saudi nggak boleh ke luar negeri? Kata Bebas, boleh dengan alasan darurat. Jadi tetap nggak boleh, cuma boleh karena darurat. Terus datang masalah kedua, KTP, iqamah. Ya Syekh, kalau KTP nggak ada fotonya, dipinjam oleh orang Filipina, dipinjam oleh orang Thailand nanti. Bahaya juga, kata Syekh, boleh untuk foto, untuk KTP darurat. Itu datang lagi ya Syekh, ini raja, putra mahkota, amir-amir. Kalau ada acara, dipoto. Kalau tidak dimuat di koran, marah dia, bisa ditutup korannya. Gimana? Boleh nggak dimuat foto raja ini di koran? Kalau nggak ditutup korannya, kata Syekh, boleh, darurat. Nah akhirnya fatwa terakhirnya foto manusia orang itu boleh kalau ada manfaatnya dan sudah. Nah ini dikomentari oleh Al-Ustaz Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Di mana salahnya? Kenapa ulama sebesar Syekh bin Baz bisa keliru? Kelirunya di mana? Syekh bin Baz itu hafal Al-Quran, hafal kutub sittah lengkap dengan sanad-sanadnya, orang yang sangat zuhud. Nggak mungkin dia main-main, nggak mungkin ada pesanan dari siapapun. Kalau pesanan dari industri foto bukan haram ya, malah wajib foto. Kata Yusuf Al-Qaradawi, persoalannya adalah persoalan bahasa. Surah di zaman Nabi, surah 14 abad kemudian telah bergeser maknanya.
Di zaman Nabi surah itu bukan foto, karena belum ada foto. Tidak ada fotografi di zaman Nabi, belum ditemukan. Kalau kita buka kamus modern sekarang, kamus Arab modern, cari kata sawara, yusawiru surah, artinya memang foto. Sawara memoto, surah foto, musawir tukang foto, taswir berfoto. Tapi di zaman Nabi sawara isawir itu bukan foto, tapi patung, membuat patung, berhala. Nah, orang musyrik menyembah berhala, dosa. Tapi yang lebih besar dosanya tukang bikin berhalanya. Sehingga hadis tadi diartikan inna asyaddan nasi adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun, orang yang paling keras siksaannya nanti pada hari akhirat adalah tukang buat berhala. Nah, aman tukang betul kayak dia sudah agak khawatir tadi. Tukang buat berhala. Nah, itu. Jadi harus jeli mengikuti bahasa. Bahasa itu bisa bergeser, apalagi sudah 1400 tahun kemudian. Kalau bapak pergi ke Arab Saudi ini, saya contoh Arab Saudi itu lagi sebentar. Ibu-ibu perempuan itu pakai baju hitam semua, ya kan? Keluar rumah abaya hitam. Di dalamnya mungkin warna-warni, tapi luarnya hitam. Kenapa hitam? Karena ulamanya memahami bahwa perempuan itu, Nabi memang mengatakan begitu, perempuan tidak boleh memakai pakaian yang menyolok. Nah, dipahami oleh ulama di sana, yang tidak menyolok itu ya hitam. Maka yang tidak memakai hitam tidak boleh, karena dianggap menyolok. Sehingga wanita-wanita Saudi baju hitam semua. Tapi kalau di sini, misalkan ada majelis taklim ibu-ibunya baju putih semua, lalu ada satu orang yang baru pulang dari Saudi pakai baju hitam dia, supaya tidak menyolok, justru dia yang paling menyolok. Ibu-ibu semua baju putih, dia sendiri saja yang baru pulang umrah kena pengaruh Arab Saudi pakai baju hitam sendirian. Dan dia merasa telah mengamalkan hadis, justru dia sedang melawan hadis itu. Karena hadis mengatakan tidak boleh pakaian yang menyolok, malah dia menyolok sendiri. Orang putih dia hitam. Tapi kalau warnanya banyak, berarti tidak ada yang menyolok. Warna-warni itu cara memahami. Nanti berbahagia. Kita tuliskan karena 20 menit tadi diberikan. Jadi sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana kalau tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah? Al-Quran sudah selesai, hadis sudah selesai, tidak ada tambahan ayat lagi, tidak ada tambahan hadis lagi. Tapi zaman bertambah terus, persoalan bertambah terus. Nah, jika tidak ada jawaban hukum di dalam Al-Quran dan Sunnah, carinya di mana? Untunglah ada satu peristiwa yang bisa jadi rujukan, sehingga ulama-ulama usul merujuk kepada peristiwa itu tatkala Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk memimpin Yaman, termasuk menjadi hakim, qadi, memutuskan perkara. Maka Nabi bertanya kepada Mu'adz, ya Mu'adz, bima tahkum, berdasarkan apa engkau memutuskan perkara nanti di Yaman? Mu'adz mantap menjawab, bi kitabillah. Ya, tentu saja berdasarkan kitab Allah. Fa ilam tajid, kalau tidak engkau temui di dalam kitab Allah, bi sunnati Rasulillah, berdasarkan sunnah Rasul. Fa ilam tajid, kasus baru. Fa ilam tajid, kalau tidak ditemui juga di sunnah Rasul, di mana hukum, berdasarkan apa yang kau menghukum? Mu'adz dengan tangkas menjawab, ajtahidu ra'i, saya berusaha dengan sekuat tenaga menjawabnya dan menggunakan akal
kira-kira ya kalau cara kita merestui untuk bertepuk bahunya. Kata Rasulullah, alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillah. Syukur alhamdulillah Allah telah memberikan restu kepada utusan Rasulullah. Itu salah satu ya mu'abbid ya Pak. Nah, berdasarkan hadis ini para ulama sepakat kalau tidak ditemui di dalam Al-Qur'an, tidak ditemui di dalam hadis, maka gunakanlah ijtihad. Ijtihad yang pertama, yang paling mudah, paling awal yaitu ijma. Mujtahid bersepakat. Jadi semua mujtahidin sepakat tentang satu masalah pada satu masa, namanya ijma. Apakah harus dikumpulkan semua? Tidak harus. Jadi kalau seorang mujtahid berpendapat, diumumkan pendapatnya, nah nanti kalau ada yang tidak setuju, mereka akan bersuara. Kalau diam saja, berarti setuju. Namanya ijma sukuti. Kalau berbicara saya setuju, ya lebih kuat lagi, namanya ijma. Ijma itu hanya untuk satu masa, tidak pakai kesepakatan para mujtahid sepanjang masa ya itu sulit. Tapi kesepakatan para mujtahidin pada satu masa tentang satu masalah. Nanti dalam kitab fikih kita akan ketemu ajma'ul ulama fi hadhihi masalah. Ajma'ul ulama itu artinya para ulama telah sepakat. Jadi ada riwayat yang menceritakan bahwa ulama telah sepakat. Dasarnya apa ijma? Yaitu dasarnya hadis Nabi, la tastami'u ummati ala khata. Umatku tidak akan pernah sepakat untuk berbuat salah. Yang pertama. Yang kedua, pakai kias, analogi. Bandingkan analogi hukum. Kias dengan syarat yang dianalogikan dua hal yang seimbang. Nggak boleh nyemplang. Dulu pernah, tidak usah saya sebutkan kelompok mana, pokoknya ada di Yogyakarta sekelompok orang-orang yang menamakan dirinya atau dinamakan orang kiai, musyawarah membahas satu masalah. Pertanyaannya adalah, bolehkah non muslim menjadi wakil presiden? Nah, waktu itu LB Murdani ingin jadi wakil presiden, tapi dia terhalang oleh agama. Untuk mengatasi itu LB Murdani berkunjung ke pondok-pondok pesantren, ketemu kiai-kiai besar, dan setiap bertamu ke sana dikalungi sorban. Kayak saya ini dikasih sorban. Walaupun sudah puluhan kali dikasih sorban, dia tetap non muslim. Babi itu walaupun dibacakan Al-Fatihah tetap haram. Disembelih babi bukan dengan bismillah aja, Al-Fatihah atau dibacakan surat Yasin tetap saja haram. Jadi walaupun sudah dikalungi sorban berkali-kali, ya LB Murdani tetap non muslim, tetap tidak diterima. Nah, coba dibahas. Akhirnya kelompok itu mengeluarkan fatwa boleh non muslim boleh menjadi wakil presiden. Apa dalilnya? Kan ada dalil kalau hukum Islam. Dalilnya Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar pernah dipimpin oleh non muslim. Kapan? Waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, penunjuk jalannya non muslim. Nah, itu namanya al-qiyas ma'al farid. Membandingkan dua hal yang jauh berbeda. Masa sih wakil presiden dihentikan dengan penunjuk jalan? Ya memang penunjuk jalan itu musyrik. Nah, dia yang memimpin Nabi, kata dia lurus, Nabi lurus, belok kanan, Nabi belok kanan, itu namanya pemimpin. Kalau itu sopir Jokowi lah pemimpinnya, bukan Pak Jokowi pemimpin, tapi sopirnya Jokowi, karena dia berpak, dia yang menentukan kanan atau untungnya, alhamdulillah ya, untungnya fatwa ini diadopsi
aborsi, digugurkan sebelum lahir. Kalau sampai lahir kan bikin ribut. Paling kurang terkenal, walaupun ribut tapi terkenal. Ya, jadi karena induk organisasinya malu, lalu mungkin memarahi juga apa-apaan ini, lalu disimpan. Nah, juga kita tahu ya, tapi tidak diberitahukan siapa ini, kan nggak tahu apa. Itu satu contoh analogi masalah besar dengan masalah kecil. Tidak boleh, harus tahu. Nah, contoh yang mudah untuk kias itu adalah zakat fitrah. Zakat fitrah yang dibolehkan oleh Nabi adalah pakai gandum atau kurma. Padahal ada anggur. Kenapa tidak pakai anggur? Ada buah delima, ya kan? Ada apa lagi kalau di Mekah? Semangka, hab-hab. Kalau durian jelas nggak ada, rambutan jelas nggak ada. Tapi kenapa cuma kurma dan gandum? Nah, itu dipikirkan apa ya? Cari ilatnya, sebabnya apa? Nah, ketemu. Oh, ilatnya makanan pokok. Kurma makanan pokok orang Arab, gandum juga makanan pokok. Jadi kalau orang Arab itu puasa buka dengan kurma saja itu cukup. Makan kurmanya witir. Witir itu artinya ganjil. Satu, kalau kita dijamu orang Arab mesti kita ambil kurma dulu satu kan? Satu witir namanya. Lalu tuan rumah bilang isfa ya akhi, genapkan. Kita makan satu lagi dan genap. Setelah genap dia bilang lagi witir ya akhi. Habis satu lagi tiga. Setelah tiga dia bilang isfa ya akhi, genapkan. Maka lagi apa? Dia bilang lagi witir ya akhi. Tambah lagi, genapkan ya akhi. Akhirnya tidak berhenti kita makan kurma. Jadi jangan terpengaruh. Kalau Nabi mengatakan ya 7 lah. Kalau makan kurma 7 itu sudah kenyang. Orang Arab, kalau orang Indonesia belum, jangan 70 pun ditanya udah makan belum? Belum. Padahal kurmanya sudah 17 biji dimakannya tapi belum makan. Sudah makan soto, sudah makan sate, ditanya sudah makan belum? Belum. Nah, karena makanan pokoknya bukan itu, dari makan pokoknya nasi. Nah, lalu ulama mengatakan gandum kurma bisa dikiaskan, beras bisa dikiaskan kepada gandum dan kurma dengan ilatnya sama-sama makanan pokok. Kesimpulan hukumnya makanan pokok boleh dipakai untuk zakat fitrah. Kalau makanan pokoknya sagu ya sagu, kalau makanan pokoknya jagung ya jagung, kalau makanan pokoknya pisang, orang Uganda makanan pokoknya pisang ya pisang. Itu namanya kias. Nah, setelah itu kalau juga bisa menggunakan masalah mursalah atau masalah kepentingan umum yang betul-betul kepentingan umum. Kalau enggak bisa juga menggunakan istihsan, pindah dari satu hukum ke hukum yang lebih baik walaupun ada yang dilanggar. Misalnya dulu bangun masjid di satu tempat, sekarang tempat itu berada di tengah pasar. Berada di tengah pasar, di depannya bioskop yang suka putar film Indonesia, judulnya serem-serem, kuntilanak kesurupan, ini judulnya. Di bawahnya orang buat kalender, gambarnya semi-semi porno. Habis itu ada lagi yang jualan lotre, malam-malam pelacur-pelacur jajah barang-barang, menjajakan diri di situ. Sama sekali masjid itu tidak kondusif lagi, nggak nyaman orang di sana. Tetapi harga tanahnya sudah melambung tinggi. Pertanyaan hukum, boleh nggak masjid wakaf ini masjidnya wakaf dijual? Lalu kita belikan tanah yang lebih luas, kita bangun masjid yang lebih luas di tempat yang lebih kondusif, boleh nggak? Hukumnya adalah dilarang menjual tanah wakaf.
Tapi untuk kasus ini menggunakan istihsan boleh, karena tujuannya adalah mengganti dengan yang lebih baik. Nah, yang terakhir bisa juga menggunakan istishab. Kalau tidak ada hukum dari Islam, pakai saja hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang disepakati oleh masyarakat. Di daerah-daerah tertentu, kalau kita masuk warung, minta teh tawar gratis, nggak bayar. Begitu. Di Padang teh nggak bayar, di Sunda teh tawar nggak bayar. Tapi jangan cobakan di negara lain atau di tempat lain yang mungkin bayar. Ya minta teh, nanti setelah pergi dihitung, protes dia. Masa teh tawar bayar? Di sini bayar Pak, di kampung saya nggak bayar, nggak bisa. Nah, di kampung saya nggak bayar. Yang gratis di sini air putih, tapi kalau teh bayar. Nah, kalau begitu ya lain kali bawa teh ceruknya di kantong, minta saja air putih panas, tehnya dikeluarkan. Nah, ini contoh hukum. Sudah 20 menit. Sudah 20 menit. Jadi inilah pengantarnya. Sisanya kita selesaikan lewat tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk yang ada kepentingan yang lebih utama, silakan. Sekarang waktunya dialog. Nah, sebelum itu disampaikan, jadi pengantaran akhir ini dalam dialog ini berkaitan dengan sumber-sumber hukum Islam. Kali turun yang paling utama adalah masalah, kemudian dua hadis dan tiga ijtihad. Ijtihad itu dibagi menjadi 5 qiyas, kemudian masalah bisa, yang terakhir qisas. Baik, nama yang dirahmati Allah, silakan menyampaikan pertanyaan dan mohon disebutkan namanya biar saya tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Guntur Wiono. Pertanyaannya agak menyimpang. Rukun iman. Tadi kan bahas rukun Islam. Ini akan menyimpang rukun iman. Yang saya permisi, di dalam Al-Baqarah rukun iman itu kan ada 5. Tapi kenapa kalau misalkan saya atau teman-teman lain, rukun iman ada berapa? 6. Itu nomor di mana Pak yang takdir itu? Nomor di mana Pak bisa jadi 6? Jadi di dalam Al-Baqarah rukun takdir kan tidak disebutkan. Mereka Allah, mereka bla bla bla, itu tadi tidak ada. Jadi 6 takdir nomor di mana ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat langsung. Ya. Yang pertama Pak Guntur, yang kedua silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhari Yoso Pak. Pak Yoso ya. Suhari Yoso. Jadi sebagaimana kita ketahui, negara kita itu penduduk atau mayoritas Muslim. Tetapi kita tidak berasaskan hukum Islam dalam mengatur bagaimana umat Islam sendiri yang pakai hukum Islam, itu hukum yang berlaku di Indonesia. Pertanyaannya, ada hukum qisas Islam, ada juga hukum yang lain, potong tangan, kemudian hukum merajam dan sebagainya. Karena hukum Islam ini adalah dampaknya di kehidupan seluruh dunia. Ya, dampaknya itu bagaimana seseorang yang melakukan pelanggaran dalam hal ini. Karena kalau hidup di Indonesia, tentunya orang ini tidak, atau masyarakat Islam sendiri tidak akan mengalami hukum qisas, tidak akan mengalami hukum wajib. Apakah ini masih dituntut di akhir nanti? Karena nyata-nyata dia hidup di negara yang tidak menerapkan hukum Islam. Beda pada seorang warga negara ini hidup di Aceh. Ya, tentunya akan berbeda karena Aceh menerapkan hukum Islam, padahal juga termasuk Indonesia. Apakah untuk menegakkan hukum ini seseorang Islam sendiri harus pergi ke Aceh, atau karena menerapkan hukum Islam ini tidak bisa secara perorangan, karena hukum qisas dan hukum rajam sendiri yang kami ketahui itu diterapkan oleh masyarakat
atau sebuah negara. Ini yang menjadi pertanyaan saya, apakah masih mempunyai kewajiban untuk berhukum kepada Islam sudah dia meninggal nanti, apa tuntut seperti itu? Karena di Indonesia memang tidak ada. Iya. Termasuk pemerintahnya dosa enggak Pak ya? Ya, baik. Satu lagi Pak. Ya. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Maksud. Saya ingin menanyakan Pak, kemarin saat terawih Bapak mengatakan bahwa hukum itu hukum negara kita itu ada 3, hukum positif, budaya, dan agama. Nah sekarang saya ingin yang hubungannya dengan berita yang hangat sekarang Pak, walaupun di media massa tidak begitu gencar, tapi di sosmed pun gencar, tentang pencabutannya perda yang berhubungan dengan syariat Islam, seperti menghormati orang yang berpuasa. Ada beberapa daerah yang semangat untuk mewajibkan PNS-nya untuk memakai jilbab dan sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana konteksnya Pak antara hukum positif dengan agama. Jadi semangat daerah yang ingin menerapkan hukum Islam dalam daerah tersebut di bawah kepemimpinannya, tapi terhambat dengan peraturan pemerintah atau dihambat oleh peraturan pemerintah dengan mencabut perda tersebut. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, alhamdulillah. Pertanyaan yang berhubungan yang pertama dari Pak Guntur tentang hukum iman. Baik. Hadis yang dijadikan lengkap, dijadikan dalil tentang hukum iman, tentang hukum Islam itu adalah hadis trilogi riwayat Muslim dari Umar bin Khattab. An Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala alaina rajulun, datanglah seorang laki-laki, syadidu bayadi al-thawbi wa syadidu sawad sya'ri, bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. La ya'rifuhu minna ahadun, di antara kami tidak ada yang kenal dia seorang pun. La yura alaihi atharu safar, kalau tidak ada yang kenal berarti kan orang jauh, tidak terlihat bekas-bekas perjalanan. Kalau orang datang dari jauh ya bajunya tidak sudah debu, rambutnya sudah kusut, ini enggak. Kemudian fajalah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, duduk di depan Rasulullah. Fa asnada rukbatahi ala rukbatahi wa wada yadayhi ala fakhidaihi, dua lututnya dia pertemukan dengan dua lutut Nabi. Nah, duduknya aneh. Dua tangannya mencengkeram paha Nabi. Lalu dia bertanya, "Akhbirni anil iman." Beritahukan kepadaku tentang iman. Lalu Nabi menjawab, "Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi." Lalu dia bilang, "Sadaqah, engkau benar." Kemudian dia bertanya lagi, "Akhbirni anil Islam." Nabi mengatakan, "Al-Islam anta syahada la ilaha illallah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahajjud baita in istata'ta ilaihi sabila." Sadaqah, engkau benar. Lalu tanya lagi, "Akhbirni anil ihsan." Beritahu aku tentang ihsan. Nabi menjawab, "Al-ihsan anta udallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak." Sadaqah. Tanya lagi, "Akhbirni anis sa'ah." Beritahu aku tentang kiamat. Nabi menjawab, "Wal mas'ul a'lam minas sa'il." Apakah yang ditanya lebih tahu daripada yang menanya? "Akhbirni an amaratiha." Kalau itu beritahukan saja tanda-tandanya. Nabi mengatakan, "Antalidal amatu rabbaha wa anta
Nah, yu'jibuni kata Umar, aku heran. Yas'alu wa yusaddiq, dia bertanya dan dia membenarkan. Karena heran, Nabi nanya, ya Rasulullah. Nabi yang menjawab, menjelaskan dulu. Atadruna man ya'tikum, kalian tahu siapa yang datang? Allah wa Rasuluhu a'lam. Lalu Nabi mengatakan, innahu Jibril, ya ja'akum li'alimakum dinakum. Yang datang tadi adalah Jibril. Sayang Jibril sudah pergi, maka kita foto bersama dulu. Selfie itu dengan Jibril. Nah, itu dalilnya jelas, urut seperti yang kita hafal. Nah, kalau di dalam Al-Quran yang paling sering disebut itu adalah dalam surat Al-Baqarah 177 juga ada. Jadi ada beberapa yang sampai menyebut 5, tapi memang Al-Baqarah yang akhir mulai dari lillahi ma fis samawati wa rasul bima unzila min rabbih itu juga disebut 6, tapi yang terakhir yang akhirnya itu tidak tegas-tegas seperti itu tadi, tapi dipahami sebagai hadis. Pertanyaan kedua tentang Indonesia ya. Itu salah sendiri kenapa nggak diterapkan? Salahnya mayoritas kok bisa gitu ya. Sekarang begini, bernegara yang dipakai cuma satu, yaitu hukum positif. Tapi yang tidak ada dalam hukum positif, yang tidak diatur oleh hukum positif, ya dipersilahkan. Jadi tentang sholat tidak ada dalam hukum positif, sehingga umat Islam tetap menggunakan sholat, ya boleh. Jadi kalau menurut hemat saya tidak setuju kalau ada orang yang mengatakan di Indonesia sama sekali hukum Islam tidak diterapkan. Itu tidak benar. Hukum Islam itu kita mulai dari kita pikir, kita bertaharah. Apa ada hambatan di negara kita untuk taharah? Nggak ada. Sepenuhnya bisa dilaksanakan taharah. Bapak boleh berwudu kapan saja, boleh mandi wajib kapan saja, nggak ada masalah. Tayamum nggak ada masalah. Sholat nggak ada masalah. Ya. Zakat nggak ada masalah. Cuma tidak diwajibkan, kan gitu saja. Belum diwajibkan. Tapi kalau kita bayar zakat nggak ada hambatan. Puasa nggak ada hambatan. Haji nggak ada hambatan. Berarti rukun Islam semua bisa dilaksanakan. Nah, terus ketika bab berikutnya, bab apa lagi? Nikah. Sudah diatur dalam undang-undang perkawinan dan sesuai dengan hukum Islam. Walaupun selalu ada yang ingin merubahnya, tapi ditentang. Jadi sekarang ini kita harus waspada. Nggak boleh lengah. Kalau lengah dirubah orang. Dulu disusun oleh Musda Kuliah CS Legal Draft, perancangan undang-undang untuk merubah undang-undang perkawinan. Nah, tapi bocor legal draftnya, tentang banyak orang mundur. Kemarin lagi ada usaha lagi untuk mensahkan LGBT, dimarah orang ramai-ramai, mundur lagi. Jadi kita nggak boleh lengah. Lengah sedikit bahaya. Nah, jadi dititipkan kepada Muhammadiyah, kepada NU, MUI, tolong dijaga itu terkena undang-undang itu. Jadi di Majelis Ulama Indonesia ada Komisi Hukum dan Perundang-undangan. Tugasnya adalah memantau RUU yang ada. Ada RUU rencana undang-undang kesetaraan gender, nah itu dikritik. Tapi memang capek juga. Rencana undang-undangnya banyak, membahas satu RUU saja udah pusing. Jadi memang harus kerja keras. Pidana, kalau kita sudah sampai kepada nikah, tentang harta benda, masalah warisan, nah ini memang tidak ada halangan membagi warisan menurut hukum Islam, tapi tidak ada kewajiban juga membaginya menurut hukum
Kalau perkara disediakan dua. Kalau perkara ke pengadilan agama pakai hukum Islam. Kalau pakai pengadilan negeri pakai hukum barat. Pilih mana? Tergantung mana yang menguntungkan dia. Kalau menguntungkan pengadilan agama, dia minta pengadilan agama saja. Tapi kalau menguntungkan pengadilan negeri, dia minta pengadilan negeri. Tergantung kepada iman masing-masing. Tapi pidana diakui. Nah, ini titik lemahnya pidana. Pidana potong tangan untuk pencuri, tidak ada. Rajam tidak ada. Cambuk tidak ada, kecuali di Aceh. Nah, yang akan pergi ke Aceh itu siapa? Kalau dia berzina minta dirajam, pergi ke Aceh, insya Allah diterima oleh orang Aceh. Pak, saya dari Bontang minta dirajam di sini, orang Aceh senang, silakan sini kita rajam. Tapi apa mau? Kan nggak mau mereka, nggak mau. Nah, tetapi pintu belum ditutup karena dinyatakan sumber hukum positif itu bisa dari agama dan bisa dari hukum adat dan bisa juga hukum barat. Kalau dari agama hanya bisa dari Islam. Agama Kristen, Katolik itu Buddha nggak ada hukumnya dia. Mereka kalau Kristen itu teologi aja semuanya. Mana ada seminar di Kristen itu tentang bermacam-macam hal dalam Kristen, nggak ada itu. Hanya Islam yang bisa mengembang. Nah, makanya pengantarnya sana, ini tugas mulia para politisi di DPR, terutama dari Komisi 3, memperjuangkan undang-undang yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah itu sah. Nah, kalau ada wakil bapak di DPR yang memperjuangkan, ya besok jangan dipilih lagi. Pesan, tolong perjuangan ini ya. Jadi memang karena negara bersifat terbuka ya harus diperjuangkan. Kecuali kalau dulu 7 kata Piagam Jakarta nggak jadi dicoret, nah itu sudah kuat itu, langsung konstitusi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kalau itu dulu tidak dicoret, yang Piagam Jakarta 22 Juni, otomatis negara harus melaksanakan hukum Islam untuk orang Islam. Setelah reformasi ada yang mengusulkan juga untuk dihidupkan kembali, tapi tidak persis begitu, biar adil. Maka ditambah ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan ajaran agama bagi pemeluk agama masing-masing. Kan adil. Islam jalankan agamanya, Kristen tapi itu juga ditolak juga, kan bersama. Akhirnya kembali lagi ke rumusan 18 Agustus ketuhanan yang Maha Esa. Sebenarnya ada ahli yang mengatakan pihak Kristen, sebenarnya pihak Kristen lebih suka yang pertama, Piagam Jakarta. Sebab Piagam Jakarta itu hanya mengatakan ketuhanan dengan menjalankan kewajiban Islam bagi pemeluknya. Jadi mereka bebas. Sebab kalau ketuhanan masuk di dalamnya Trinitas, yang penting ada bertuhan. Masuk di dalamnya Sang Hyang Widi. Tapi kalau ketuhanan yang Maha Esa, itu surat Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, sebenarnya orang Kristen tidak setuju itu. Kenapa? Karena Trinitas nggak bisa masuk dalam kata-kata ketuhanan yang Maha Esa. Nah, lalu yang mewakili Indonesia Timur itu siapa? Nah, itu sampai sekarang masih misteri, ya, masih misteri. Nah, yang ketiga, apa tadi? Membuat peraturan daerah yang Islami. Oh, perda. Ya. Begini ya. Setelah heboh, Bapak Presiden Jokowi mengatakan 3.000, nah dia sebut angka genap 3.000 perda batalkan. Nah, terus orang mulai ribut karena termasuk di dalam perda itu adalah perda-perda yang bernuansa syariah. Tapi baru-baru ini Bapak Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengatakan tidak benar. Yang kita batalkan itu 2.300-an lebih
perda-perda semuanya menyangkut investasi. Tidak ada satupun perda-perda masalah agama. Itu fitnah. Coba, itu adalah fitnah. Jadi yang benar yang mana ini? Nah, itu resmi Menteri Dalam Negeri. Tidak benar. Perda yang kita cabut ini yang menyangkut investasi karena menghambat paket-paket kebijakan ekonomi. Misalkan tentang distribusi, tentang pajak dan segala macam. Itu yang dibatalkan. Tapi Profesor Mahfud MD, ahli hukum tata negara, mengatakan, menurut Undang-Undang nomor sekian tahun 2004, daerah boleh berhak membuat perda, dan perda itu wajib dilaporkan ke pusat. Pusat boleh merevisi, membatalkannya dalam waktu 60 hari. Lewat dari 60 hari, dia berlaku sah. Pusat nggak boleh lagi membatalkan kecuali melalui judicial review atau melalui DPRD. Nah, jadi ini maka dikatakan daerah-daerah boleh tidak mematuhi himbauan Menteri Dalam Negeri kalau perdanya sudah lebih dari 60 hari. Nah, ini sudah ahli hukum yang bicara ini. Kalau Menteri Dalam Negeri membatalkan perda yang lebih dari 60 hari, berarti Menteri Dalam Negeri melanggar hukum, melanggar undang-undang nomor sekian. Nah, kita perlu kasih tepuk tangan itu. Ahli hukum. Ya. Nah, cuman yang paling menentukan itu kan media. Bapak tahu, ribuan orang diusir dari tempat tinggalnya 4 generasi di luar Batang oleh Ahok, Gubernur DKI, dengan alasan melanggar perda. Melanggar peraturan daerah, membuat rumah tinggal di tanah milik negara tanpa izin. Mereka digusur ribuan orang, enggak diurus. Siapa yang didukung oleh media? Apakah ada orang yang mau nyumbang untuk ribuan korban itu? Enggak. Justru dipuji-puji. Gubernur Ahok tegas, berani. Coba, itu media. Sekarang Pemda Banten punya perda sejak 2010 bahwa bulan Ramadan siang hari tidak boleh buka warung. Warung buka sore menjelang maghrib. Sudah 6 tahun perda itu. Sekarang Ibu Simbok Saini melanggarnya. Lalu siapa yang didukung oleh koran, media? Saini. Perda disalahkan, Satpol dimaki-maki, Saininya dibantu. Sampai terakhir dia dapat bantuan 265 juta. Lalu orang penasaran, dicari tahu, benar nggak Saini ini pedagang kecil, orang miskin? Ternyata nggak benar. Dia punya 3 warung Tegal. Dia punya rumah yang bagus, mengalahkan rumah-rumah orang PT Pupuk Kaltim. Enggak, sama sekali bukan orang miskin, bukan orang mustadafin, bukan duafa. Cuma memang dia dari dulu bandel. Dan dia sudah tahu kalau dilarang. Dia kan ngaku nggak tahu. Ngaku buta huruf dan segala macam. Nggak benar. Media menggiring. Nah, kemarin ini 20 orang rombongan FPI mendatangi Kompas. Mempertanyakan itu. Kenapa Kompas memblok up ini dan tidak memblok up korban luar Batang. Kami MUI, saya juga tadi tidak diperkenalkan aktif MUI, sekarang jadi wakil ketua umum MUI. Kita akan membayangkan MUI datang ke luar Batang. Kita bawa bis, bawa mobil rombongan ke sana. Kemudian kita buat pernyataan di sana. Ya. Majelis Ulama Indonesia, kayak gitu buat pernyataan. Kita membayangkan karena ini MUI pusat akan besar-besaran beritanya, akan mengganggu Ahok. Ternyata enggak. Diam saja, sepi saja gitu. Karena tidak sejalan dengan mainstream mereka.
Siapa yang punya koran-koran itu? Siapa yang punya televisi itu semua? Jadi persoalan yang lebih besar itu adalah persoalan media. Ya. Yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik oleh media. Nah, media punya kerja. Dilemparkan pertanyaan. Mana yang lebih baik? Memilih pemimpin non-muslim tapi adil, atau pemimpin muslim tapi koruptor? Tidak usah mikir kita, digiring opininya oleh media, akhirnya mulai orang mengatakan, termasuk sarjana-sarjananya, kadang-kadang juga tokoh-tokoh Islam mulai mengatakan lebih baik memilih pemimpin non-muslim tapi jujur dibanding pemimpin muslim tapi koruptor. Tidak, enggak perlu mikir. Mikirnya begini, apa memang benar tidak ada lagi pemimpin muslim yang jujur? Kemarin di Muhammadiyah waktu kita adakan konvensi nasional Indonesia, kita undang itu contoh-contoh pemimpin itu. Kita undang Ridwan Kamil, wali kota Bandung. Ya. Kita undang Bupati Bojonegoro, Suyoto. Kita undang Bupati Batang. Kita hadirkan. Ini salah satu contoh. Ada wali kota, ada bupati. Ibu Risma kita undang juga, tapi nggak bisa hadir. Banyak, bisa ratusan, bisa pemimpin muslim yang adil dan jujur. Kenapa yang ditonjolkan yang koruptor? Saya kalau tanya, saya balik pertanyaannya. Lebih baik mana? Memilih pemimpin muslim yang jujur daripada pemimpin non-muslim yang koruptor. Kenapa tidak kita balik? Tapi enggak laku. Pernyataan saya itu paling-paling dikutip Republika saja. Kadang-kadang cuma Republika online. Yang lain-lain enggak mau. Kurang hebat kalau itu pernyataannya. Saya buat lagi pernyataan. Ya, sekalipun ada calon non-muslim 10 kali lebih baik daripada calon muslim, saya tetap memilih calon muslim karena saya masih percaya dengan ayat-ayat Al-Quran yang melarang memilih non-muslim. Nggak laku juga berita-berita begitu. Nah, jadi memang tantangan terbesar kita adalah media. Itu Pak ya. Jadi cukuplah itu jawaban 3 tadi. Iya, Bapak Ibu, ini jadi serius sekali ya. Saya tegang ya. Ternyata iya, subhanallah. Memang waktunya masih ada 10 menit. Masih ada kan Pak? Nanti tambah serius Pak ini Pak. Oke Ustaz. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Didi M. Iswanto. Memang di negara kita itu negara Republik Indonesia Pak ya. Tapi ya gitu, ada beberapa kelompok-kelompok yang ingin meruntuhkan Pancasila Pak. Mau mendirikan negara Islam, ternyata ditangkap oleh Densus 88. Kita terima kasih Pak. Tetap Pancasila tetap berkibar Pak. Yang saya tanyakan Pak ya, hari-hari ini banyak sekali pemerkosaan Pak. Di medsos, di media massa, yaitu mengenai pemerkosaan anak-anak yang masih ya di bawah umur Pak. Sehingga pemerintah Indonesia reaktif mengeluarkan hukum, yaitu hukum mati maupun hukum kebiri. Bagaimana pendapat Ustadz yang pertama? Lantas yang kedua Pak, di dunia ini ada beberapa mazhab Pak ya, Syafi'i, Hambali, Maliki Pak. Kalau hukumnya itu kita ambil yang ringan-ringan, kita laksanakan, apakah diperbolehkan? Pertanyaan gitu Pak. Lantas yang ketiga Pak, apakah boleh menjamak kalau itu ada keraguan, wah nanti saya tak malas, daripada saya itu malas enggak sholat, lebih baik saya tak jamak gitu Pak. Apakah diperbolehkan? Sekian, terima kasih Pak. Wal-bitul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Didi ya. Satu lagi Ustaz Ali Hamdi. Ini ikut semangat sekali. Enggak. Ya.
Saya masalah zakat aja Ustaz. Ini zakat fitrah. Ini apakah yang saya ketahui kalau di Bontang ini hampir mayoritas memakai uang ya, zakat fitrah. Terus kemudian kalau di kampung kami di Lombok itu rata-rata pakai beras. Tadi kan masalah bahan makanan pokok ya. Ini dua-duanya mana yang saya tanya yang dan. Oke, makasih. Assalamualaikum. Jadi ringkas saja. Kalau dari segi fikih ya, metodologi menambah hukuman untuk pelaku kekerasan seksual dengan kebiri itu dibolehkan dari segi metode. Karena itu takzir. Takzir artinya hukum yang ditetapkan oleh hakim. Tidak disebut oleh Al-Qur'an. Nah, tapi kalau ditanya pendapat saya dari segi substansinya saya tidak setuju dikebiri karena tidak ada gunanya. Apalagi kebiri sekarang itu dengan teknik, dengan kimia dan bisa dinormalkan lagi. Dan dampak negatifnya besar. Orang kalau dikebiri lama-lama suaranya berubah. Lama-lama geraknya melambai. Bahkan kata ahlinya bisa tumbuh payudaranya. Nah, nanti jadi masalah sendiri. Saya lebih setuju untuk pemberkosa kalau mau dihukum, hukum mati, selesai. Nggak ada biaya lagi, dah. Hukum mati. Biar kapok tuh pemerkosa. Sudahlah memperkosa, membunuh. Kurang apa lagi? Kenapa nggak dihukum mati? Selesai. Nggak usah ragu-ragu. Korbannya sudah banyak, diperkosa 14 orang, diperkosa 12 orang. Tembak aja semuanya itu. Tapi jangan sebelum ke pengadilan. Ya di pengadilan diputuskan, baru dihukum mati. Kalau perlu digantung di alun-alun. Nah, kalau kebiri enggak. Bahayanya, kalau dia kebiri dia dendam. Dan dia dendam, dia bisa melakukan perilaku yang lebih bengis lagi, walaupun dia tidak bernafsu. Nah, jadi jawabannya gitu. Metodologi itu boleh karena bagian dari takzir, tapi isinya saya tidak setuju kalau pakai kebiri. Lebih baik hukum mati saja. Nomor 2. Apa tadi? Enggak, yang Bapak itu 3 tadi dia. Nomor 2, kalimat kuncinya aja apa tadi? Itu merapel Densus. Oh, masalah Siono. Silakan Pak Didi diulang, Pak. Terlalu cepat tadi. Karena terlalu serius ini. Soalnya 3 itu. Ya. Kata kuncinya aja. Mengenai hukum-hukum yang dibawakan oleh Imam Hambali, Syafi'i kan sama Malik kan ada 4 madhab Pak ya. Oh, iya, Lantas hukum-hukum itu apakah boleh kita ambil yang ringan-ringan Pak? Gini. Nah, itu yang kedua. Lantas yang 3 Pak, mengenai itu Pak, mengenai sembahyang di koso atau satu-satu Pak, nanti lupa lagi. Nah, kalau pribadi, kalau diterapkan pribadi kita bebas. Kita boleh ikut madhab mana saja, boleh juga tidak bermadhab. Yang penting dalilnya jelas. Yang nggak boleh itu ikut madhab, walaupun sudah dibuktikan pendapat madhab ini lemah. Hadisnya misalkan kita katakan hadisnya dhaif, nggak boleh kita ikut. Itu namanya fanatik madhab. Jadi orientasinya itu kepada dalil dan istidlal. Ya. Orang boleh bermadhab, tapi tidak 100%. Artinya di antara pendapat madhab itu kalau terbukti ada yang lemah, ya ditinggalkan. Misalkan Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, ana hambaliyun madhaban, walakin ghairu muta'assib. Saya itu bermadhab hambali, tapi tidak fanatik. Nah gitu. Bermadhab boleh, tidak bermadhab boleh. Tapi kalau untuk negara, untuk pengadilan, harus memilih. Pengadilan Saudi Arabia,
Karena Saudi Arabia itu kan menyatakan hukumnya Al-Quran dan Sunnah. Padahal memahami ada mazhab. Nah, nanti kalau pengadilan tidak ditentukan, hakim mengatakan saudara divonis sekian berdasarkan gini-gini. Dia bilang, itu kan mazhab Syafi'i, saya Hambali kok katanya. Nah, oleh sebab itu di Saudi secara hukum dinyatakan untuk pengadilan mazhab digunakan Hambali. Nah, jadi kalau hukum Hambali langsung. Kalau untuk pribadi bebas. Nah, di Indonesia di pengadilan agama karena kita tidak memilih mazhab apapun, maka dibuatlah kompilasi. Itu sudah ada masalah perkawinan misalkan kompilasi hukum Islam. Jadi acuan hakim-hakim di pengadilan agama itu adalah kompilasi. Kompilasi itu gabungan. Ada yang diambilkan dari mazhab ini, ada yang mazhab ini. Yang penting dalilnya yang kuat. Ya. Nah, tentang menjamak itu kayaknya perlu dibuat fikih malas ya. Fikih khusus untuk orang malas. Pendekatannya Pak, pendekatannya bukan hukum. Kalau pendekatan hukum nggak ada hukum untuk orang malas. Malah diancam orang malas tuh. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, diancam, dimarahi. Bukan diberi, daripada kamu nggak sholat di jamak nggak apa-apa, itu bukan hukum. Nggak boleh, kalau hukum itu tegas. Tapi pendekatan dakwah, ya silahkan. Bukan hukum, tapi pendekatan dakwah. Kalau orang datang pada saya, Ustadz, bagaimana hukumnya puasa tapi tidak sholat? Kalau secara hukum kan jelas tuh. Ngapain dia puasa sholat aja enggak? Pakai baju tapi enggak pakai celana. Lebih utama dia sholat dulu baru puasa. Ini puasa iya, sholat enggak. Itu hukum. Tapi saya pakai pendekatan dakwah. Saya bilang enggak apa-apa, bagus. Teruslah puasa. Walaupun Anda tidak salat. Harapan saya dengan dia puasa, nanti dia diajak berbuka bersama di masjid. Begitu buka bersama di masjid, orang salat maghrib, masa dia nggak ikut, malu kan dia. Akhirnya dia juga salat. Bahkan ada yang nanya misalkan, Ustadz, boleh nggak urutan rukun Islam dirubah? Nomor 1, 2 kalimat syahadah, nomor 2 haji. Karena dia salat belum, zakat belum, puasa belum, langsung haji. Nah, kalau pendekatan hukum, pendekatan akidah ya nggak boleh, masa dirubah-rubah. Tapi untuk dakwah kita bilang silakan. Walaupun Anda belum sholat, belum puasa, belum zakat, haji dulu silakan. Nanti sampai di Mekah dia sholat. Nah, berarti sudah 3 rukun imannya, rukun Islamnya. Habis itu nanti pulang dari sana, dipanggil Pak Haji, diminta berdoa, malu dia ke masjid dia sholat. Nanti dia bayar zakat. Pendekatan dakwah. Contohnya ada dari Nabi. Datang orang bernama, ya Rasulullah, celaka aku. Kenapa? Hubungan suami istri siang hari. Kata Nabi, denda. Bayar dendanya. Apa itu? Puasa 2 bulan berturut-turut. Ketawa deh, ya Rasulullah. Jangankan 2 bulan, sebulan aja sudah saya langgar kok. Apalagi 2 bulan. Kata Rasulullah, merdekakan seorang budak. Saya nggak mungkin sanggup merdekakan budak. Kalau begitu beri makan 60 orang miskin. Saya juga orang miskin. Coba. Kata Nabi, ambil keluarganya dipanggil, siapkan makanan untuk 60 orang miskin. Diberikan kepada dia. Nah ini, saya bantu, kata Nabi. Berikan kepada 60 orang miskin di kampung Bapak. Ya Rasulullah, di kampung kami itu, kami yang paling miskin. Boleh enggak? Ini kami makan saja sekeluarga. Itu menurut hukum kan enggak boleh. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Bawa pulang sana. Rasulullah pun ketawa itu. Sampai diriwayatkan itu Rasulullah ketawa sampai kelihatan gerahamnya. Jadi Rasulullah agak ngakak itu ketawa. Solo. Wes, gitu kan gitu lah kira-kira begitu ya. Orang ini tidak didekati dengan hukum, tapi dengan dakwah. Nah, kalau dakwah lebih longgar. Jadi untuk orang pemalas itu Pak, kalau dia nanya, Pak daripada saya nggak sholat, saya gabung aja lah. Sholatnya jamak. Ya, senang, tidak apa-apa. Nah, ya,
tak karep wae. Itu ya Pak, nggak apa-apa. Jadi kalau dakwah itu ya, boleh saja, nggak apa-apa. Habis. Oh, zakat. Begini ya, prinsipnya para ulama mengatakan zakat itu makanan pokok. Tapi teknisnya lebih longgar. Kita tidak harus mengantarkan beras kepada masjid. Kita tanya saja panitia. Kalau dengan uang berapa? Sekian. Nanti panitia yang belikan berasnya. Nah, gitu. Panitia yang belikan berasnya. Tapi misalnya teman-teman saya yang di Amerika susah cari orang miskin. Nggak ada yang mau menerima zakat fitrah. Apa dia mau paketkan beras ke sini? Enggak kan? Ongkos kirimnya aja berapa itu? Nah, dikirimlah dolar ke kampungnya, diterima oleh takmir, lalu dibelikan beras, boleh. Bahkan kalau orang miskinnya sudah banyak berasnya, sudah berkarung-karung berasnya, kita berikan uang. Nih, seharga beras sekian, simpan. Simpan, kapan-kapan kalau berasnya sudah habis, kamu bisa belikan beras lagi. Jadi prinsipnya tetap beras, tapi teknisnya bisa dengan uang dihitung seharga beras. Saya tidak setuju orang yang mutasyaddid, yang mempersulit harus beras. Enggak boleh kalau tidak beras. Nah, itu mempersulit teknis. Ini kan cuma teknis saja. Itu orang-orang yang tinggal luar negeri pasti protes semua itu. Masa kita paketkan beras ke Indonesia, ongkos kirimnya udah berapa itu. Gitu ya. Cukup, waktunya sudah habis. Lebih kurang mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, ketegangan dan keceriaan kita harus berakhir karena waktu. Syukuran kasih Ustaz, mudah-mudahan bermanfaat khususnya tentang pemahaman hukum Islam. Bapak Ibu masing-masing akan melanjutkan aktivitas. Kita akhiri doa pertemuan di pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.